Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, perkataan Yesus yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kristus yang sudah mengalami hukuman kekal di atas kayu salib. Dia yang berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga yang berseru, aku haus. Haus akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Setelah selama 3 jam kegelapan itu, Bapa meninggalkan anak. Bapa memalingkan muka, mengutuk dan memurkai anak yang begitu dikasihinya. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan tentang it is finished, sudah selesai, sudah genap. Layakkan hamba-Mu yang hina, dengan segala keterbatasan dan kelemahan dia. Tuhan, pakai dia. Layakkan dia, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang kekal. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kebenaran-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka satu bagian firman, hanya satu ayat saja, Yohanes pasal yang ke-19. Kita baca ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Saya akan membaca satu kali ayat ini, kemudian kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perkataan Yesus yang ke-6, dia mengatakan sudah selesai, it is finished. Bahasa aslinya itu tetelestai. Ada yang menafsirkan ini sebagai kata sudah genap. Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini bukan kalimat putus asa. Kalimat daripada seorang martir yang sudah tidak berdaya, hopeless dan helpless. Lalu dia mengatakan sudah selesai. Kalimat yang pasrah, saudara. Kalimat kekalahan, saudara. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kalimat teriakan kesedihan. Cry of desolation, saudara, daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berteriak, aku haus. Ini adalah jeritan, ratapan, saudara, cry of lamentation daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berteriak, saudara, sudah selesai. Ini adalah seruan jubilation. Ini adalah sorak kegirangan, saudara. Saudara, kata tetelestai ini dipakai, saudara, ketika seorang hamba, dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Lalu dengan begitu lega dia bilang, sudah selesai. Satu sorak kegirangan, saudara. Atau satu orang penulis, saudara, dia menyelesaikan manuskripnya, bukunya yang begitu penting, dia mengatakan sudah selesai. Saudara, ini adalah seruan kemenangan. Satu sorak kegirangan, saudara. Ketika kita melihat kalimat Tuhan Yesus yang keempat dan kelima, Yesus di dalam posisi sebagai victim, sebagai korban,
Seolah-olah tidak berdaya, hopeless dan helpless. Tetapi saudara, kalimat yang keenam ini saudara, ini adalah kata-kata kemenangan. Makanya tema kita adalah the word of victory. Saudara, kata-kata kemenangan. Biasanya para teolog, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mengkategorikan hidup Tuhan Yesus, mereka membagi di dalam dua kategori. Kategori yang pertama, mulai kelahiran sampai dia mati, ini adalah Christ humiliation. Inilah penghinaan Yesus. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia. Lalu kemudian diejek sampai dia naik di atas kayu salib. Ini adalah penghinaan Yesus, saudara. Tetapi ketika kebangkitan Yesus, sampai dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian saudara, di situ dia sebagai Allah yang berkuasa, lalu dia akan turun ke dalam dunia. Kedatangannya yang kedua kali, saudara. Sebagai hakim yang adil. Itu adalah Christ exaltation. Itu adalah pemuliaan Kristus. Tapi saya kasih tahu jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum dia menghembuskan nafasnya, sebelum dia menyerahkan nyawa dia kepada Allah Bapa, dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Artinya ini adalah teriakan kemenangan. Kemenangan itu bukan dimulai setelah dia mati, sudah. Tapi kemenangan itu dimulai sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Arthur Pink mengatakan, Yesus sudah menang, sudah mulia, tapi secara de jure, secara hukum. Itu ketika dia mengatakan sudah selesai. Secara de factonya saudara, secara realnya saudara, itu adalah ketika dia bangkit. Saudara, kita merdeka tahun berapa? Tahun 45. Iya, itu secara de jure. Saudara tahu tahun 45 Belanda masih bercokol di Indonesia. Tapi secara hukum kita sudah merdeka kok. Sudah diakui oleh PBB dan sebagainya. Tapi Belanda angkat kaki daripada Indonesia, saudara. Itu pada tahun 1949. Ketika agresi militer yang kedua itu terjadi lalu selesai. Tidak akan lagi ada agresi militer yang ketiga. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara, Allah dengan manusia punya cara pikir itu beda. Manusia punya cara pikir hari itu mulai dari pagi, siang, lalu malam. Allah sebaliknya. Dia mulai dari malam, berakhir kepada pagi. Saudara, di dalam kitab Kejadian ketika Allah mencipta, jadilah petang, jadilah malam, jadilah siang, jadilah pagi. Itu hari yang pertama. Dan seterusnya. Saudara, cara manusia berbuat dosa seabrak-abraknya, berakhir dengan neraka, saudara, dibuang ke dalam penghakiman Allah yang kekal. Tapi cara Allah, saudara, mirip Yesus, penghinaan Yesus, habis-habisan, berakhir dengan kemuliaan. Saudara, kalau baca Filipi pasal 2, Tuhan Allah begitu meninggikan Yesus. Namanya akan ada di atas segala nama. Semua lidah akan mengaku, semua orang itu akan bertelut dan berkata Yesus ini adalah Tuhan. Tapi jangan lupa penderitaan Yesus. Saudara, Allah mulai dari malam, berakhir pada siang hari. Saudara, it is finished. Apa artinya, saudara? Saudara, Yesus tidak mengatakan I finish it. Tapi it is finished. Itu sudah selesai. Itunya apa, saudara? Ada 3 hal di sini, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika dikatakan it is finished, sudah selesai. Itu sudah selesai. Saudara, kata ini pertama-tama dipakai, saudara, di dalam hubungan dagang. Dipakai oleh seorang pedagang.
Ketika dia sudah menyelesaikan hutangnya, it is paid in full, saudara. Dia berkata, hutangku sudah selesai, puji Tuhan. Saudara, it is finished, itu dipakai pertama dan terutama, saudara, yaitu bahwa hutang dosa kepada Allah itu sudah lunas, terbayar. Saudara, manusia telah berdosa kepada Allah. Allah bilang jangan makan buah pohon di tengah-tengah taman itu. Kamu makan, kamu akan mati. Saudara, dan saya berurusan dengan Allah, hukumannya itu apa, saudara? Bukan semata-mata mati secara jasmani, tapi mati rohani. Saudara, kita sangat sedih apa yang terjadi di Bundaran HI. Sebuah mobil Mercedes, saudara, menggilas, menabrak itu orang yang lagi naik sepeda. Saudara, anak muda umur 19 tahun, mungkin dia kemudian panik, saudara, mestinya nabrak lalu diam. Dia menggilas. Itu yang sudah jatuh dari sepeda itu digilas, saudara. Saya diinfokan, saudara, itu tulang rusuk yang patah 20. Sekarang ada di Singapura. Saudara, seandainya yang digilas ini berarti, saudara, ini adalah keluarga yang begitu penting di Indonesia. Saudara, apa jadinya? Masalahnya akan menjadi besar dan panjang. Saudara, coba kita bayangkan. Saudara dan saya bersalah kepada Allah, hukumannya itu apa? Saudara, hukumannya itu, firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu maut. Saudara dan saya akan mengalami kematian kekal. Kita akan mengalami itu hukuman neraka, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebelum mengatakan sudah selesai, dia mendapatkan kejahatan daripada manusia yang begitu mengerikan. Iblis dengan kekejamannya itu menghantam dia. Tapi saudara dan saya tahu dia mulai berteriak ketika Allah itu menulahi dia. Ketika Tuhan Allah itu menindas dia, saudara. Kemarin di dalam speak daripada Roh Kudus, Pendeta Aiter mengatakan, apa bedanya kematian Yesus dan Stefanus? Saudara, Yesus dan Stefanus sama-sama, saudara, menghadapi kekejaman manusia, menghadapi, saudara, iblis yang begitu mengenaskan penyerangannya kepada Yesus maupun Stefanus. Saudara, mirip dengan Tuhan Yesus. Stefanus, dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus juga mirip dengan Yesus. Dia mengatakan, saudara, Tuhan, terimalah rohku. Tetapi Pendeta Aiter mengatakan ada beda yang paling besar. Stefanus tidak berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Stefanus tidak dimurkai oleh Tuhan, saudara. Stefanus tidak ditindas dan ditulahi oleh Allah. Ini adalah perbedaan yang begitu mendasar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah harus memurkai dia, mengutuk dia karena dosa-dosa kita, bukan karena dosa-dosanya. Kita melihat kutipan daripada firman Tuhan ini. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ada penafsir mengatakan, oh iya, itu artinya penderitaannya sudah selesai. Ya sudah selesai. Saudara, kata sudah selesai tidak sesimpel itu, saudara. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, artinya hutang dosa kepada Allah sudah terbayar dengan lunas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah itu sudah dipuaskan. Saudara, Tuhan Yesus yang menjadi pengantara engkau dan saya.
Dia yang memikul dosa-dosamu dan dosaku. Dia bukan hanya manusia sejati, tetapi dia juga Allah yang sejati. Saya kasih tahu saudara, kalau Yesus bukan Allah yang sejati, dia tidak bisa menanggung murka Allah yang tidak terhingga itu. Kodrat manusianya akan hancur habis. Bayangin saudara, pencipta itu menghukum dengan murka yang bernyala-nyala. Siapakah ciptaan yang bisa menahan kutukan Tuhan? Itulah Tuhan. Tapi karena dia Allah, saudara, selain manusia sejati, saudara, dia bisa menahan. Kenapa hanya 3 jam di atas kayu salib? Seharusnya sampai selama-lamanya. Karena dia Allah. Dia bisa membereskan itu, saudara. Sehingga Tuhan Allah itu puas. Saudara, Anselm memperkenalkan satu teologi yang begitu kontroversial, yaitu the theology of satisfaction, saudara. Saudara, teologi kepuasan. Bahwa Allah Bapa itu puas ketika dia hantam itu habis. Yesus di atas kayu salib. Tapi karena Yesus itu adalah juga Allah, dia bisa menahan murka Allah yang tidak terhingga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib, ketika dia berkata sudah genap, itu ada 2 hal, saudara. Hutang itu sudah terbayar, dia lakukan 2 hal di sini. Hal yang pertama, Allah Bapa yang dihutangin dosanya itu merasa puas dan reda kemarahan dia. Saudara, bayangin ada satu orang hutang kepada satu orang yang begitu besar. Saudara, orang itu akan dikejar-kejar, orang ini akan begitu marah, hutangnya bolak-balik itu tidak diselesaikan. Pertama-tama saudara, meredakan kemarahan Allah, murka Allah itu tidak lagi bernyala-nyala, sudah reda. Dalam bahasa teologi ini namanya propitiation, saudara. Tetapi dalam hal yang waktu yang bersamaan, Yesus juga ketika dia menyelesaikan hutang itu, dia membuat saudara dan saya manusia berdosa tidak lagi punya rasa bersalah. Rasa bersalah itu hilang. Saudara, orang yang berhutang, saudara, bolak-balik itu, saudara, ketika lihat orang yang dia hutangin, dia lari, dia sembunyi. Tapi setelah itu dia tidak lagi bersembunyi. Dia bisa untuk datang kepada orang yang sudah dia hutang dengan hubungan yang semula. Ini namanya expiation dalam bahasa teologinya. Saudara, propitiation dan expiation ini bermuara pada apa, saudara? Bermuara kepada reconciliation, kepada rekonsiliasi. Sehingga Yesus ketika dia membayar hutang dosa, saudara, dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang dihutangin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saudara dan saya di sini, kenapa bukan Allah Bapa yang mengatakan sudah selesai? Bukankah Allah Bapa yang dihutangin? Yesus yang menjadi pengantara, dia yang membayar hutang. Kenapa Yesus yang mengatakan sudah selesai? Bukan Allah Bapa yang mengatakan it is finished. Saudara ingat, salah satu penafsir bilang, ingat Yesus itu adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Dia itu adalah anak Allah, saudara. Ketika dia mengatakan it is finished, benar-benar sudah selesai. Itu sama saja dengan perkataan Allah Bapa bahwa it is finished. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya di dalam pandemi COVID ini, saudara, kalau ada yang dekat dengan orang yang kena COVID, bahwa dia tahu setelah itu, saudara, dia mesti karantina 14 hari. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang COVID, saudara, itu mesti disendirikan, itu mesti dikarantina, diisolasi. Saya kasih tahu saudara, ketika saudara dan saya sebagai manusia berdosa di hadapan Allah, saudara, manusia jatuh dalam dosa, alienation itu terjadi, keterasingan.
Saudara, Allah yang Maha Tahu, Dia tidak tahu di mana Adam berada. Adam, di manakah engkau? Dia mencari Adam, saudara. Saudara, Dia Allah Maha Tahu, Dia tahu di mana Adam. Tapi saya kasih tahu saudara, kematian spiritual, dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Mungkin ratusan miliar miles, saudara, secara spiritual. Sehingga Tuhan tidak tahu di mana Adam itu berada. Tapi setelah Tuhan Yesus membereskan hutang dosa, apa yang terjadi? Saudara dan saya bisa punya akses kepada Tuhan. Saudara, di dalam doa kita bisa memanggil Allah Bapa. Allah itu sebagai Bapa melalui Yesus. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan, Bapak Ibu Saudara, umat beragama yang begitu dekat dengan Allah itu adalah umat Kristen. Masa Allah itu dipanggil Bapa? Saudara, kalau kita melihat Presiden Jokowi, saudara dan saya mau ketemu Pak Jokowi, rumitnya minta ampun, birokrasinya saudara. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Gibran anaknya atau Kaisang, saudara sewaktu-waktu tinggal telepon itu Pak Jokowi, Pak ini mau datang habis makan siang, iya oke. Saudara, anak itu punya akses kepada papanya itu begitu luar biasa. Saudara dan saya panggil Allah itu sebagai Bapa. Suatu privilege yang begitu luar biasa. Saudara, ini artinya sudah selesai yang pertama. Saudara dan saya punya akses kepada Allah Bapa melalui Kristus. Karena Dia sudah melunaskan hutang dosa kita kepada Bapa. Yang kedua saudara, apa artinya sudah selesai, sudah genap? Artinya misi Tuhan, artinya nubuatan Tuhan, itu sudah tergenapi saudara. Setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, Tuhan menjanjikan Mesias. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Saudara, yang bisa menolong manusia untuk kembali lagi kepada Allah. Satu-satunya jalan melalui Mesias ini. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan perempuan. Saudara dan saya itu betul dilahirkan oleh perempuan. Tapi keturunan sang ayah, benih itu daripada papa. Saudara, Adam tidak punya papa, tidak punya mama. Langsung dicipta Hawa, saudara. Dia itu diambil, dia dari laki-laki. Lalu saudara dan saya punya papa, punya mama. Hanya ada satu kemungkinan lagi saudara. Yaitu dilahirkan oleh perempuan tanpa ada benih laki-laki. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan Mesias itu. Ketika dia lahir dia akan dipanggil Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesaya 7 mengatakan Mesias ini akan dilahirkan oleh seorang perawan, saudara. Saudara, di dalam sejarah manusia mulai Adam sampai dengan kiamat tidak ada keturunan perempuan selain Yesus. Dilahirkan daripada perempuan, daripada perawan Maria. Saudara, kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 15. Saudara, itu adalah satu-satunya nubuat yang disampaikan oleh Allah sendiri secara langsung. Tidak ada nabi pada saat itu. Ini adalah nubuatan daripada segala nubuatan, saudara. Setelah mengatakan Mesias itu keturunan perempuan, lalu dilanjutkan bahwa ular, bahwa setan itu akan meremukkan tumitnya. Saudara, artinya Yesus akan menderita di atas kayu salib. Saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kitab Musa mulai dari Kejadian sampai dengan Ulangan, Pentateuk. Semua kitab para nabi ini, saudara, saya kasih tahu, satu benang merah hanya kepada Yesus.
Dan terutama kepada penderitaan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dia diapit oleh Musa dan Elia. Lalu mereka berdua itu bicara dengan Yesus. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-31. Saudara, mereka dua bicara dengan Yesus tentang apa? Tentang penderitaan Yesus itu di Yerusalem. Saudara, Yesus di dalam hidup dia dalam dunia ini, dia begitu aware, saudara. Dia sadar, saudara, akan salib ini adalah first thing first. Saudara, ketika pernikahan di Kana, Yohanes 2, Yesus mengatakan, waktuku itu belum tiba. Maksudnya apa? Dia menunjuk kepada penderitaan dia di atas kayu salib. Ketika Yakobus dan Yohanes minta ketika Yesus di dalam kemuliaan, yang satunya sebelah kiri dan kanan, Yesus mengatakan apa? Apakah kalian berdua bisa meminum cawan penderitaan yang kuminum? Cawan penderitaan itu apa, saudara? Itu adalah penderitaan dia di atas kayu salib. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Tuhan Yesus mengatakan, aku harus terima baptisan. Betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara, Lukas 12. Itu artinya, saudara, Tuhan Yesus mungkin tinggal setengah tahun, 1 tahun lagi naik di atas kayu salib. Dia sudah dibaptis, saudara. Apa maksud dia dengan baptisan di sini? Sebelum itu berlangsung, hatiku itu begitu sedih. Baptisan Yesus artinya dia harus naik di atas kayu salib. Saudara, Kejadian 3 ayat 15, nubuatan daripada segala nubuatan. Saudara, bukan hanya mengatakan ular, setan itu akan meremukkan tumit Yesus. Tumit daripada keturunan perempuan, tapi dikatakan keturunan perempuan ini akan menghancurkan, meremukkan kepala daripada si ular. Saudara, artinya saudara, di dalam kematian itu, di dalam penderitaan di atas kayu salib, dia akan menghancurkan kuasa setan. Itu artinya sudah selesai, saudara. Saudara, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 mengatakan, iblis menggunakan kematian itu untuk menteror manusia. Saudara, tanya setiap manusia pasti akan takut kematian. Saudara, kenapa virus COVID ini begitu menakutkan? Karena bisa membawa kepada kematian. Tadi pagi salah satu staf daripada STT kami, papanya meninggal karena COVID. Saudara, saya punya teman di luar negeri. Dia sebelumnya sakit kanker. Saya tanya, you nanti vaksin apa enggak? Dia bilang, Pak Ben, saya sudah pertimbangkan. Vaksin memang ada risiko. Tidak vaksin risiko jauh lebih besar. Jadi saya memutuskan ambil vaksin. Kalau saya kena, resikonya jauh lebih besar. Kembali, saudara, resiko kematian di sini. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kutipan daripada Ibrani ini. Ibrani 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, supaya ketika setan itu meremukkan tumit dia, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jemaat yang dikasih Tuhan, sejak semula Allah tidak menghendaki kematian. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, engkau bisa makan semua buah pohon di tengah-tengah taman ini. Tetapi buah pohon terlarang ini, di tengah-tengah taman ini jangan engkau makan buahnya, ketika engkau makan engkau akan mati. Saudara, sejak awal Tuhan tidak menghendaki manusia mati. Tapi saya kasih tahu saudara, karena Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tuhan merencanakan kematian. Saudara, kalau kita membaca kedaulatan Allah,
Pendeta Stephen Tong membagi dalam 4 bagian. Yang pertama Allah merencanakan, yang kedua Allah memimpin, Allah mengizinkan, Allah membiarkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengizinkan. Ketika saudara dan saya bergumul akan teman hidup, kita dapat orang itu di dalam pimpinan Tuhan, kita bilang Allah memimpin. Tapi ketika Allah merencanakan, sesuatu dari dalam diri dia yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Saudara tahu, Allah pernah merencanakan kematian. Dan satu-satunya kematian yang direncanakan adalah kematian Tuhan Yesus. Karena Kejadian 3 ayat yang ke-15. Iblis akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan akan menghancurkan kepala setan. Saudara, kita melihat satu buku yang sangat penting ditulis oleh John Owen, The Death of Death. Matinya kuasa kematian, in the death of Christ. Di dalam kematian daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa artinya sudah selesai? Bukan semata-mata penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai. Tetapi ketika dia mengatakan sudah genap, sudah selesai, satu teriakan kemenangan, di situ kepala ular dihancurkan. Kuasa setan itu dihancurkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan saudara, menarik, sudah selesai ini sebelum Tuhan Yesus mati. Saudara, sudah selesai, sudah genap sebelum dia menghembuskan nafasnya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Saudara, kemenangan, kemuliaan Allah. Itu dinyatakan sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya. Saudara, kalau Tuhan Yesus mati di dalam kekalahan saudara, maka saudara dan saya harus ragu akan kebangkitan dia. Gak mungkin bangkit. Tapi karena kata sudah genap, saudara, itu berarti jemaat yang dikasih Tuhan, dia sudah menang. Sehingga dia pasti akan bangkit. Kemarin pendeta Agus di dalam Speak Roh Kudus, dia mengatakan satu kali dia bawa itu firman Tuhan di satu gereja. Lalu selesai di situ jemaat yang dikasih Tuhan, ya, majelis atau apa tua-tua daripada gereja. Wah, Pak, firman Tuhan hari ini begitu membawa berkat. Tapi Pak, ya, kita sekarang ini tidak lagi bicara tentang salib Yesus, tentang penderitaan Yesus. Kita tuh bicara tentang kebangkitan. Saudara, saya kasih tahu sebelum Yesus bangkit, dia sudah menang. Tetelestai, it is finished. Sudah genap. Jemaat yang dikasih Tuhan, kuasa setan itu sudah dihancurkan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu takut kepada dia yang setelah membunuh tubuh tidak bisa berbuat apa-apa dengan jiwamu. Tapi takutlah kepada dia, Allah, yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Saudara, siapa yang kita takut dalam pandemi COVID ini, saudara? Apakah virus COVID yang hanya bisa membunuh tubuh kita, saudara? Atau apakah saudara dan saya itu takut kepada Allah yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka? Ini yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan. Sudah genap yang pertama. Hutang dosa sudah terbayar. Sudah genap yang kedua, saudara. Kuasa setan itu dihancurkan. Misi Tuhan itu selesai. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan, sudah selesai.
itu merupakan jaminan keselamatan daripada orang percaya. Saudara, masalah Adam itu apa, saudara? Masalah Adam itu adalah ketidaktaatan. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dikatakan karena ketidaktaatan Adam semua orang berbuat dosa. Demikian juga karena ketaatan Kristus semua orang itu menjadi orang benar. Saudara, Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan Yesus ketika taat, bukan hanya ketika taat menjadi manusia, tetapi dibilang ketika dia taat sampai mati di atas kayu salib. Apa artinya, saudara? Saudara tahu di atas kayu salib, ketika perkataan Yesus yang keempat, dia yang biasanya memanggil oknum yang pertama itu sebagai Bapa. Saat itu dia nggak bisa panggil lagi Bapa, dia harus panggil Allah. Kenapa? Karena ini hubungan antara orang hukuman dengan Allah yang menghukum. Tapi saudara, dia bukan sekedar panggil itu Allah, dia panggil Allahku. Saudara, dia tetap taat. Saudara mengalami hukuman neraka, dia tetap taat. Biasanya orang yang mengalami hukuman neraka seperti orang kaya di neraka. Di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, dia memblame Tuhan, dia mengutuk Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan Allahku. Lalu dilanjutkan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Tuhan Yesus begitu rindu kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan kembali. Setelah itu dia berkata, aku haus. Saudara, haus ini apa? Bukan pertama-tama haus fisik. Memang betul-betul itu dia saat itu, saudara, dia kehausan dan sebagainya. Tapi saudara, kehausan dia itu haus akan hubungan kembali dengan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara dan saya akan dibenarkan oleh Tuhan. Ini menjadi dasar bagi keselamatan orang percaya. Saudara, dasar keselamatan kita itu imputasi ganda. Apa artinya, saudara? Pertama-tama dosa kita diimputasi kepada Yesus, dia tanggung dosa kita. Kedua, ketaatan Yesus, kebenaran Yesus itu diimputasi kepada saudara dan saya. Saudara, kalau hanya dosa kita diimputasi kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya kembali seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Untuk bisa diselamatkan, dia harus taat kepada Allah dengan sempurna, di mana Adam kemudian gagal. Saya ulangi, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara hanya mengimputasi dosa kepada Tuhan, saudara dan saya masih belum mendapatkan hidup kekal. Saudara tahu Adam masih belum dapat hidup kekal. Di situ ada dua pohon, saudara. Pohon terlarang, pengetahuan baik dan jahat. Ada satu juga pohon hidup kekal. Ketika Adam dia taat, dia bisa makan pohon ini. Sehingga dia bisa hidup sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga butuh ketaatan kebenaran Yesus itu diimputasikan kepada saudara dan saya. Sudah Adam di dalam natur yang tidak berdosa saja nggak bisa taat Tuhan dengan sempurna. Apalagi saudara dan saya yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, saya mengutip satu kalimat daripada Yakobus di sini, saudara. Yakobus mengatakan apa? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, ada satu orang kasih saya masker KN95, dia kasih 100 buah. Dia bilang, Pak Ben kalau selesai, Pak Ben tinggal kontak saya tambah lagi. Saya bilang, baik. Saudara, kenapa saya nggak suka ini KN95 yang dibilang bisa tahan penangkal virus COVID? Saudara, di bawahnya ini, saudara,
kita pakai sebentar aja sobek begini loh. Sekalipun ini semua saudara penangkal COVID, tapi kalau ini bocor saudara, ya masuk juga. Saudara Yakobus mengatakan, kembali saudara, bahwa saudara satu saja hukum Taurat saudara dan saya tidak taat saudara. Maka saudara dan saya bersalah kepada seluruh hukum Taurat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Imputasi ganda. Dosa kita diimputasi pada Yesus. Ketaatan kebenaran dia diimputasi kepada kita. Tanpa itu saudara dan saya tidak bisa mempunyai hidup kekal. Saudara, kita akan melihat salah satu ayat yang mengatakan tentang imputasi ganda di sini saudara. Yehezkiel 36 ayat 25-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara, ini imputasi yang pertama, dosa kita itu saudara dipikul oleh Yesus. Hutang dosa kita dilunasi oleh Yesus. Bicara tentang pengampunan dosa. Nah, yang kedua ini imputasi yang kedua. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ini adalah restorasi saudara. Ini membuat saudara dan saya menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Saudara, ketaatan dan kebenaran Kristus itu harus diimputasi kepada kita. Supaya saudara dan saya menjadi manusia baru di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melihat ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali. Apa yang terjadi saudara? Kita akan melihat di dalam Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa artinya? Apakah itu berarti keselamatan kita didasarkan pada perbuatan baik? Tidak saudara. Jikalau saudara sungguh telah beriman kepada Tuhan. Bukan hanya dosa kita ditransfer, diimputasi pada dia. Tapi ketaatan kebenaran dia itu diimputasi kepada kita. Sehingga hidup saudara dan saya menjadi hidup yang baru. Saudara akan dihakimi menurut perbuatan. Masih ingat Matius 7 ayat 21-23. Ada yang berkata, Tuhan, Tuhan, kami berbuat demi namamu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Pakai namamu Tuhan, engkau adalah Tuhan kami. Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Kalian pembuat segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah menerima dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan sekedar beriman, tetapi terjadi satu pembaruan hidup. Dosa kita diimputasi kepada Yesus. Ketaatan kebenaran Yesus diimputasikan kepada saudara dan saya. Ketika Sakeus itu bertobat saudara, apa yang terjadi? Dia percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak hanya berhenti di situ. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sebagian daripada hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan barang siapa yang pernah kuperas akan kuganti 4 kali lipat. Saudara tahu, pencurian kepada sesama maksimal di dalam kitab imamat itu ditetapkan saudara, kalau barangnya sudah hilang harus ganti 4 kali lipat. Kalau barangnya masih ada, ganti 2 kali lipat. Sakeus mengatakan, saya akan gantikan 4 kali lipat.
Saudara, dia punya harta, sebagian dia bagi untuk orang miskin. Sebagiannya lagi apa? Dia sudah pikir-pikir mungkin ini untuk ganti 4 kali lipat orang-orang yang pernah dia peras. Tapi saudara, hidup baru Sakeus tidak hanya sampai di situ. Tidak berakhir di situ. Dia tetap menjadi kepala pemungut cukai. Saudara, apa artinya? Saudara, dia tidak akan meneruskan kembali itu pemerasan. Dan dia akan mengawasi anak-anak buah dia. Dia pasti akan difitnah, dikucilkan, dianiaya, dan mungkin dibunuh. Kemarin bicara tentang penderitaan orang Kristen. Bicara tentang martir. Saudara, jangan pikir martir itu hanya memberitakan firman, itu jadi martir. Sakeus di dalam mempertahankan kebenaran keadilan Tuhan. Dan dia harus mati, ini juga martir. Pendeta Aiter kemarin mengatakan, saudara, Rasul Paulus, hamba Tuhan, itu mati martir. Tetapi Stefanus itu juga mati martir, ini orang awam. Saudara menjadi saksi Tuhan. Sakeus yang sudah ditebus. Hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan. Dia harus menampakkan hidup yang baru itu. Ini adalah saksi. Satu kalimat pendeta Aiter kemarin, saudara, saksi dengan martir itu satu kata yang sama. Saudara tahu saksi sama martir, kata yang sama di dalam Yunani itu adalah martus. Ada teman saya namanya Martus, itu artinya saksi, itu artinya martir. Saudara, dan saya menjadi saksi, itu bahaya, siap-siap jadi martir. Saudara, kalau kita menonton film, ada seorang saksi kunci, saudara. Untuk kepala mafia di negara itu, saudara, hidupnya begitu terancam. Muncul LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah genap. Artinya jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Dosa kita diimputasi kepada Yesus. Ketaatan dan kebenaran dia itu menjadi milik kita. Saudara dan saya menjadi saksi dia yang hidup. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Amin, saudara. Mari kita masuk ke dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami menyelesaikan perkataan yang ke-6 Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah genap. It is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Kami bersyukur Tuhan. Untuk hutang dosa yang sudah dibayar oleh Kristus. Kuasa setan yang sudah dihancurkan. Dan ini menjadi jaminan keselamatan daripada orang percaya. Kami bukan hanya ditebus Tuhan, kami diubah oleh Tuhan. Dosa kami diimputasi kepada Kristus. Ketaatan dan kebenarannya diimputasi kepada kami. Kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Pimpin setiap kami Tuhan dengan berani, dengan tidak gentar, dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami menjadi saksimu yang hidup. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.